tubuhmu makin tua dan lama, namun roh dan jiwa makin kokoh dan teguh. Ayo mari melanjutkan pelayananmu, jangan diam, tetaplah berteguh. Dalam kasih Kristus kita akan dikuatkan, meneruskan panggilan melayani. Janganlah redup gairah dan semangatmu, haruslah tetap tekadmu bernyala-nyala. Janganlah kendor meski lanjut mengemuh, marilah bersama terus melangkah ke depan. Ayo mari melanjutkan pelayananmu, jangan diam, tetaplah berteguh. Dalam kasih Kristus kita akan dikuatkan, meneruskan panggilan melayani. Shalom Bapak Ibu PKLU GPIB yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Olha Rumimpunu dari GPIB Nazaret, Jakarta Timur. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa yang kami sembah dan puji, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pemeliharaan dan penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, urapi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu dengan baik. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab pagi hari ini dari Mazmur 119 ayat 65 sampai dengan 68. Engkau telah berbuat baik kepada hamba-Mu, sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Ajarilah aku pengetahuan dan pertimbangan yang benar, sebab aku percaya akan perintah-perintah-Mu. Sebelum aku direndahkan, aku masih tersesat, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarilah aku ketetapan-ketetapan-Mu. Demikian pembacaan Alkitab.
Bacaan kita hari ini Mazmur 119 ayat 65 sampai dengan 68 menegaskan bahwa hidup orang percaya berada dalam tangan Tuhan. Pemazmur bersaksi bahwa Tuhan telah berbuat baik kepadanya. Kebaikan Tuhan bukanlah sekedar perasaan nyaman atau keadaan hidup yang selalu menyenangkan, melainkan tindakan Tuhan yang setia membentuk kehidupan melalui firman dan karyanya. Manusia sering menilai kebaikan Tuhan dari hal yang terlihat, seperti keberhasilan, kesehatan, atau kelancaran hidup. Namun, pemazmur memiliki pemahaman iman yang lebih dalam, yaitu ketika ia menyadari bahwa sekalipun pernah tersesat dan mengalami tekanan, namun Tuhan dapat memakai semuanya untuk membawa kembali dirinya kepada firman. Dalam ayat 67 ia mengakui sebelum direndahkan ia menyimpang, tetapi melalui pengalaman itu ia belajar taat. Penderitaan bukanlah tujuan Tuhan, tetapi sarana pembentukan agar bertumbuh dalam ketaatan. Pemazmur juga menyatakan keyakinannya bahwa Tuhan itu baik. Dari keyakinan inilah lahir doa dari kerendahan hati. Ajarilah aku ketetapan-ketetapanmu, ayat 68. Kebaikan Tuhan selalu diiringi dengan pengajaran. Tuhan tidak membiarkan umatnya berjalan tanpa arah, melainkan menuntun mereka agar hidup semakin serupa dengan kehendaknya. Firman mengajar kita untuk melihat kembali perjalanan hidup kita, pengalaman suka maupun duka, keberhasilan maupun kegagalan, semuanya dapat menjadi alat pembentukan di tangan Tuhan. Dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian, kita dipanggil untuk percaya kepada Tuhan, sedang membentuk karakter, iman, dan kesetiaan kita. Akhirnya, renungan ini mengajak kita tidak hanya bersyukur saat hidup terasa baik, tetapi juga hidup taat ketika menghadapi tekanan. Kebaikan Tuhan yang sejati membentuk kita menjadi pribadi yang semakin dewasa dalam iman, setia pada firman, dan siap dipakai menjadi berkat bagi sesama serta kemuliaan bagi namanya. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Tiap jiwa ku rengkuh, tiap
Sebelum menutup acara kita pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang sudah Engkau berikan pada kami, sehingga kami sudah boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat melakukan firman-Mu. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kiranya Engkau berikan hikmat-Mu, agar mereka bekerja seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk anggota PKLU dimanapun berada. Engkau berikan kesehatan. Tuhan berkati juga pengurus Dewan PKLU dan Majelis Sinode, agar mereka bisa melaksanakan program-program mereka dengan baik. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu PKLU dimanapun berada, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. PKLU tetap semangat. Pelayanan segar dan hijau. Kau lanjut usia, teruskanlah baktimu, pantang berhenti melayani dan bersaksi, meski tubuhmu makin tua dan lama, namun roh dan jiwa makin kokoh dan teguh. Ayo mari melanjutkan pelayananmu, jangan diam, tetaplah berteguh. Dalam kasih Kristus kita akan dikuatkan, meneruskan panggilan melayani. Janganlah redup gairah dan semangatmu, haruslah tetap tekadmu bernyala-nyala. Janganlah kendor, meski lanjut umurmu. Marilah bersama terus melangkah ke depan. Ayo mari melanjutkan pelayananmu, jangan diam, tetaplah berteguh. Dalam kasih Kristus kita akan dikuatkan, meneruskan